Oke, saya mau masuk dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Jadi saya harap nggak ada yang takut lagi dengar sangkakala berbunyi bilang gini, harusnya gini. Kita bangun dengar sangkakala bunyi, atau kita bilang ini, Tuhan datanglah cepat-cepat. Amin saudara. Saya pikir kalau Tuhan datang cepat itu asik sebetulnya. Betul nggak? Hidup bersama Tuhan jauh lebih luar biasa. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang setuju katakan amin. Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Saya bicara dengan banyak orang dan beberapa mengalami masa-masa yang tidak mudah. Tapi saya berdoa tidak usah semua mengalami begitu, amin. Kalau saudara mengalami, Pak Andi saya oke-oke aja, saya lancar, bersyukur, puji Tuhan. Tapi saya mau beritahu bahwa apapun yang kita alami, maka ini firman Tuhan. Ayat yang pertama bilang ini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan itu gembala kita. Siapa kita? Dombanya. Dan saudara mesti mengerti sebagai domba, saudara harus tahu diri. Katakan tahu diri. Apa itu domba? Kalau dipelajari ternyata kenapa kita disebut domba, itu ada alasannya. Ternyata domba itu bukan binatang yang pintar loh saudara. Domba itu termasuk binatang yang paling on. Itu betul kata-katanya. Ini ada pelengkap saya kayaknya. Domba itu salah satu binatang yang paling on. Kenapa dia on? Kadang-kadang dia makan bisa saking kekenyangannya. Dia nggak bisa balik badan, dia bisa mati sesak napas saudara. Itu domba. Berapa banyak yang sadar kadang-kadang kita makan nggak tahu diri. Dan kita makan kita bisa mati kekenyangan. Betul nggak? Kolesterol lah, inilah. Atas makan sendiri pun kita nggak bisa jaga saudara. Domba itu on. Kenapa? Karena kadang-kadang dia minum. Itu kalau dia tadi makan kekenyangan, si gembala tuh harus keliling lihat. Ini lagi makan pada tidur-tidur, dombanya dilihat satu-satu, duduk-duduk begini, dilihat. Ada nggak yang lagi kayaknya kekenyangan, sesak napas. Kalau sesak napas, gembalanya harus balikin dombanya. Supaya si domba bisa bernafas dan nanti dia bisa mencerna ulang makanannya. Itu gembala yang jaga dombanya supaya nggak mati kekenyangan. Kadang-kadang domba nanti minum. Kalau lagi gondrong domba itu saudara. Domba banyak yang gondrong saudara. Waktu dia minum kadang-kadang itu rambut bulunya kena air. Airnya penuh dengan air. Saudara bisa bayang beratnya kan. Dia nggak bisa ukur arus air kan. Bisa ke bawah arus lagi minum. Karena dia tadinya minum gampang minum makin minum. Basah semua jadi berat ke bawah arus mati tenggelam. Makanya kadang-kadang gembala harus lihat kalau si domba lagi minum. Dijaga. Jangan ada yang terlalu dalam, jangan ada yang sampai kayaknya ini mau ke bawah arus. Karena domba tidak bisa jaga dirinya sendiri waktu dia minum. Domba adalah salah satu binatang yang gak punya alat pelindung kan. Dia punya apa? Gak punya taring, gak punya senjata apa-apa. Makanya domba kalau ketemu serigala udah gak bisa apa-apa. Dia cuma bisa ngembik-ngembik aja. Udah gak bisa apa-apa, lari pun gak kencang-kencang amat saudara. Jadi udah pasti gampang dimakan sama serigala, itu domba. Makanya Tuhan bilang ini, gadanya dan tongkat Tuhan. Daud bilang, gadamu dan tongkatmu melindungi aku. Domba itu gak bisa apa-apa. Makanya saudara mesti sadar bahwa saudara dan saya itu gak bisa apa-apa. Yang setuju kata amin. Saudara dan saya itu banyak hal yang mau dibilang on kita gak sampai hati juga saudara ya.
Kita ini banyak nggak bisa, kita ini nggak bisa. Jaga diri kita aja nggak bisa. Mau jaga apa? Lemah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Saudara lihat kapal terbalik, 400 orang mati di Cungko sana. Gempa bumi, ribuan orang mati. Lemah sekali kita. Manusia itu nggak bisa bikin apa-apa. Banjir datang, binasa. Api melanda, binasa. Kita boleh merasa pintar bikin ini, bikin itu, tapi tetap apa yang kita buat nggak bisa melindungi kita jauh kemana-mana. Orang bilang ini, di antariksa itu ada banyak komet-komet menuju, apa Android atau apapun namanya itu. Komet-komet menuju bumi. Kalau itu sampai kena bumi semua orang bilang, oh ini mungkin kiamat lagi. Semua lagi bicara kiamat sekarang. Tapi saya mau beritahu bahkan, apa yang mau dibuat coba? Melindungi. Tembak laser, tembak apa? Nggak sampai senjata kita sampai hari ini. Siapa yang bisa melindungi bumi dari gempuran-gempuran antariksa? Hanya satu gembala agung yang melindungi bumi selama ini. Yang setuju kata amin. Kalau enggak, kena sudah harusnya. Kalau enggak, hancur sudah harusnya. Tapi kenapa bisa terlindungi? Kita punya gembala yang luar biasa. Katakan Tuhan adalah gembalaku. Karena itu saya mau beritahu, bulan kemarin saudara dan saya banyak belajar tentang apa? Tentang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan miss, jangan miss. Karena ada masa-masa di mana saudara tidak akan pernah menyesali waktu saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saudara akan bilang nih, untung saya kenal Tuhan. Ada masa-masa di mana saudara tahu kekuatan saudara tidak ada apa-apanya. Apapun yang saudara punya nggak bisa melindungi saudara. Disitulah saudara akan bersyukur bahwa engkau punya Tuhan sebagai gembala. Tahun ini kita mau bangun the real me. Build the real me. Bangun manusia rohanimu. Jangan miss. Saya cuma bisa berseru ini dan saya berdoa supaya kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kata-kata firman Tuhan. Supaya masuk dalam hati saudara, masuk dalam pikiran saudara. Supaya saudara mengerti betapa pentingnya hal ini. Bulan lalu saya bicara tentang waktu kita menyembah Tuhan, itu sama dengan kita sedang menyediakan tahta buat Tuhan. Ingat itu? Waktu kita belajar beri tepuk tangan dan waktu kita beri tepuk tangan kita rasa hadirat Tuhan luar biasa. Sampai saudara lama tepuk tangan. Saya nggak ada sengaja mau bikin tepuk tangan bersama. Cuma waktu itu ayo kita tepuk tangan, tahu-tahu saudara mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Angkat tangan, kita angkat tangan. Nah, saya mau beritahu begini, waktu kita melatih diri kita menyembah Tuhan, maka kita sedang memberikan tahta dalam hidup kita bagi Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menjadi gembala kita. Tuhan bisa memerintah dalam hidup kita. Coba kita lihat 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7. Baca sama-sama. Nenek-nenek tua itu nanti kita ganti ya. Itu maafkan terjemahan Indonesianya saudara ya. Tapi sebenarnya bukan nenek-nenek tua, dongeng tahyul lah. Jauh lihat tahyul rohani gitu loh kira-kira ya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat berikutnya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang setuju kata amin? Coba ayat sebelumnya, ayat 7. Nah, jauhi tahyul dan dongeng rohani. Rohani yang nggak jelas gitu. Kayaknya rohani, tapi itu tahyul. Tapi itu cuma isapan jempol, dibikin-bikin, dibuat-buat orang. Orang dibuat susah sendiri, Tuhan dibuat jadi aneh-aneh. Jangan gini loh, nanti Tuhan gini. Jangan ini, nanti. Wah pokoknya ikut Tuhan jadi susah sekali. Kalau saudara ikut pelajaran yang terus kita bangun, maka saudara akan lihat gini, ikut Tuhan sangat simpel. Tidak usah percaya sama tahyul-tahyul, tapi latihlah dirimu beribadah. Saya percaya waktu kita melatih diri kita bertepuk tangan di sini. Waktu kita melatih kita mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Waktu kita melatih tidak terlambat untuk beribadah sama Tuhan. Saya percaya sebetulnya saudara sedang melatih hati saudara untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau di sini kita cuek-cuek saja dan kita nggak mau lebih jauh sama Tuhan, di luar kira-kira kita bisa lebih jauh nggak sama Tuhan? Amin. Di sini aja nggak mau, apalagi di luar.
Di sini baru latihannya, supaya di ibadahmu yang sejati, yaitu hidupmu sehari-hari, di situ kita bisa berjalan bersama Tuhan. Ini cuma latihan. Latihan di mana kita menundukkan ego kita. Latihan di mana kita menundukkan diri kita untuk mengagungkan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ona bicara kemarin. Bukan Tuhan yang ikut kita, tapi kita yang ikut Tuhan. Ini kalimat yang kena sekali buat saya. Bukan Tuhan yang ikut kita, tapi kita yang ikut Tuhan. Karena itu bukan Tuhan yang harus menyesuaikan rencananya dengan kita, tapi hidup kita yang harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Amin. Bukan kita yang ikut, bukan Tuhan yang ikut kita, tapi kita yang ikut Tuhan. Jadi kalau kita sibuk misalnya gini, wah saya enggak bisa pelayanan, saya enggak bisa baca Alkitab. Kenapa? Sibuk. Harusnya sibukmu yang disesuaikan dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang disuruh menyesuaikan dengan kesibukan kita. Yang setuju kata amin. Sebab saya percaya Tuhan tidak salah kasih waktu. 1 hari 24 jam. 7 hari 1 minggu. Tuhan gak salah kasih waktu. Saudara dan saya yang harus atur waktu dengan sebaik-baiknya. Supaya kita punya waktu, kita tetap bisa kita ikut rencana Allah. Yang setuju kata amin. Andreas bicara tentang ketagihan dengan Tuhan. Cornel Swing kemarin bicara tentang kasih karunia. Bulan kemarin kalau saudara renungkan, saudara diperlengkapi untuk membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Supaya saudara dan saya belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Coba kita lihat ayat berikutnya, Mazmur 23 ayat 2-4. Mazmur 23 ayat 2-4. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, ikut Tuhan tuh Tuhan berjanji ini. Kalau saudara dan saya hubungannya dekat sama Tuhan, maka dia bilang ini. Dia berjanji membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing ke air yang tenang. Kenapa padang berumput hijau? Kenapa air tenang? Karena air yang gak tenang domba bisa mati. Tapi Tuhan janji Tuhan akan bawa kita ke tempat yang baik. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, ayat berikutnya akan digenapi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hidup bersama Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Kadang-kadang kita harus lewat lembah kekelaman. Seperti Alkitab bilang. Daud bilang, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan beserta. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan punya ketenangan. Hari-hari ini apapun yang suruh alami. Waduh kok bisa tambah sepi ya, kok bisa. Saya percaya gini, kita harus bisa berpikir, cari jalan keluar. Inovasi, kreatif. Tapi bagaimana bisa kreatif kalau stres? Amin saudara. Kalau tidur aja gak bisa. Saya percaya orang yang percaya sama Tuhan, dia tetap bisa tidur dengan tenang. Dia bisa istirahat dengan baik. Supaya apa? Dia bisa berpikir dengan baik. Tapi orang yang gak kenal Tuhan, dia akan gelisah. Kenapa? Dia sadar kekuatannya terbatas. Tapi bersama Tuhan, orang yang bersama Tuhan, dia sadar kekuatan Tuhan menyertai dia. Gada Tuhan, tongkatmu itu yang menghibur aku. Amin saudara. Ada gada Tuhan, tongkat itu yang melindungi kita. Tuhan itu jagain kita enggak diam-diam saja. Dia bawa gada, dia bawa tongkat. Dia lindungi kita sebagai domba-dombanya. Itu yang menghibur kita. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman. Walau kita lewat lembah kekelaman, Tuhan berjanji dia enggak akan meninggalkan saudara dan saya. Saya berharap saudara punya ketenangan itu di hati. Bahwa saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu Allah yang setia. Ada satu yang kemarin cerita sama saya, dia berdoa, Tuhan, saya tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun menurut saya terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dan betul memang Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bilang, saya di ketinggian sini, terus kayaknya jatuh sampai tinggal beberapa senti lagi, hancur. Tuhan angkat lagi.
Dan sekarang lebihnya enak dari sebelumnya. Dibawa ke padang rumput berumput hijau. Saya bilang kalau hari ini bisa mengalami begitu, itu mujizat. Itu mujizat. Dan saya mau bilang ini, Tuhan yang dialami oleh saudara kita adalah Tuhan saudara juga. Amin. Tuhan saudara juga, dia adalah Tuhan yang akan melindungi kita. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan jamin kalau ikut Tuhan, Tuhan akan bawa kita. Nah, walaupun begini, dalam ikut Tuhan, badai itu pasti ada. Ada badai. Kadang-kadang ada masalah yang Tuhan izinkan. Kenapa badai perlu ada dalam hidup kita? Kemarin saya baru melayani di satu ulang tahun yang luar biasa menurut saya. Ulang tahun ke-95. Sweet 95. Saya pikir ini kira-kira kayak apa kondisinya. Jalan sendiri, jalan. Sehat. Saya sampai gini, wow 95. Saya pakai ayat di sini. Masa hidup kita 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. 95 ini super kuat saya bilang. Emak luar biasa, saya ada setengah umurnya. 95 dan waktu saya lihat dia, saya dari awal berangkat saya sudah pengen ini. Saya pengen belajar sesuatu dari kehidupan 95 tahun. Apa yang terjadi dalam 95 tahun. Tapi saya mau beritahu ini yang saya dapat dari Tuhan bahwa ini. Hidup itu, orang hidup pasti mengalami masalah dan kesukaran. Amin. Musa bilang ini, masa hidup manusia 70, kalau kuat 80. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Musa di akhir perjalanannya, dia bilang kebanggaan saya bukan saya pimpin Israel. Kebanggaan saya bukan pemimpin besar. Saya bukan pemimpin dengan jutaan umat yang mengikuti saya. Kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Kenapa begitu? Ternyata kesukaran dan penderitaan kalau disikapi dengan benar, itu akan membuat kita bertumbuh jadi kuat. Hidup mengalami kesukaran dan penderitaan waktu disikapi dengan benar, maka akan membuat saudara dan saya jadi bijaksana. Amin. Belajar bijaksana tuh enggak dengan hidup enak terus. Belajar bijaksana adalah waktu kita mengalami hal-hal yang enggak enak. Di situ kita belajar bijaksana. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami hal yang enggak enak, percayalah Tuhan sedang latih saudara dan saya untuk menjadi makin bijaksana. Untuk menjadi makin dewasa dan untuk menjadi kuat. Yang setuju kata amin. Berenang di arus sungai. Berenang sesuai arus itu enak sih. Tapi enggak membuat badan saudara jadi kuat. Enggak melatih otot-otot saudara. Tapi berenang melawan arus itu membuat otot saudara menjadi lebih kuat. Yang setuju kata amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita, ada masa-masanya kita harus seperti berenang melawan arus. Kita perlu berjuang, kita perlu lakukan sesuatu. Jangan khawatir, itu masa pelatihan Tuhan buat saudara dan saya. Suatu hari saudara akan lihat bahwa begini, itulah kebanggaan hidup saudara. Dan saudara mesti tahu begini, bahwa ternyata gak ada masalah yang bisa mematikan seseorang loh. Pak, saya punya masalah. Saya mau beritahu saudara, masalah saudara tidak akan bikin hidup saudara hancur kecuali saudara yang mengizinkannya. Karena apa? Masalah itu pasti selesai. Masalah itu pasti lewat. Yang setuju kata amin. Karena itu gak usah pikir, wah ada masalah, saya pasti kiamat. Masalah gak kiamat. Orang dunia aja tahu, makanya ada satu lagu yang bagus sekali menurut saya. What doesn't kill you, make you stronger. Oh itu lagu, kalau bisa nanti dinyanyiin sama Robert. What doesn't kill you, make you stronger. Itu lagu beken banget. Dan betul, sesuatu yang gak membunuh saudara, itu akan membuat saudara makin kuat. Dan masalah itu gak perlu membunuh saudara dan saya. Asal setiap kali masalah datang, saudara punya tahu gini, saya sedang dilatih Tuhan. Gembala saya sedang latih saya. Untuk saya jadi makin kuat, makin dewasa, makin bijaksana. Yang setuju kata amin. Bijaksana dalam apa sih? Hari-hari ini keuangan, saudara harus betul-betul belajar bijaksana. Ya, saudara harus betul-betul belajar bijaksana. Kurangi pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu, sekali lagi saya harus ingatkan itu. Ya kan? Kita berdoa supaya krisis ini berlalu dengan cepat. Tapi sepanjang bulan ke depan ini, saudara akan diperlengkapi soal profesi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bergerak di bidangnya,
yang akan memperlengkapi saudara tentang profesi, tentang apa yang sedang terjadi dengan Indonesia hari-hari ini. Dan bagaimana seharusnya kita bersikap hari-hari ini, ada di mana posisi kita. Jangan miss untuk itu. Bulan ini saudara akan diberkati, diperkuat untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Tapi disinilah saudara lihat gini, waktu badai datang sebetulnya apa yang diuji? Fondasi. Apakah fondasi kita selama ini sudah betul atau belum sih? Apakah cara kita bisnis sudah betul belum sih? Apakah cara kita pakai uang sudah betul belum sih? Waktu badai datang di situ kelihatan. Nah, jadilah bijaksana. Maksudnya apa? Badai itu pasti berlalu, yang setuju kata amin. Tapi waktu badai berlalu, saudara jadi lebih baik apa enggak? Saudara dan saya jadi lebih baik atau tidak? Kadang-kadang badai berlalu kita cuma, wah akhirnya lewat juga. Ayo belanja gila-gilaan lagi. Hidup tidak bijaksana lagi. Ya nanti keulang lagi. Saya harap badai berikutnya kita jauh lebih oke. Yang setuju kata amin? Anak Tuhan harusnya gini, makin ada badai makin terbang tinggi. Makin terbang tinggi, makin terbang tinggi. Karena bersama Tuhan kita akan terbang tinggi. Tapi perlu belajar menjadi bijaksana. Saya pernah cerita sama saudara, kalau saudara bagaimana mengelola berkat yang Tuhan berikan seperti kupas pohon mangga kan? Kupas buah mangga. Gimana makan buah mangga? Kupas kulitnya, buang kulitnya. Itu bicara soal gini, memang ada pengeluaran yang kita harus keluar. Jangan terlalu pedit juga. Apa yang harus dibayar ya dibayarlah. Bagian orang dibayar, jangan bagian orang gak dibayar. Yang setuju kata amin. Oh kita kan berhikmat Pak, jadi saya gak bayar dia Pak. Loh kalau itu tanggung jawab kita bayar saudara. Jangan kulitnya juga mau saudara makan, ampun. Oh saking hematnya kulitnya dikantongin. Saudara bikin repot hidupmu sendiri. Kulit kupas buang. Dagingnya saudara boleh makan. Boleh makan, gak usah rasa bersalah, makanlah dagingnya. Tapi bijinya jangan ketelan juga. Banyak anak Tuhan seringkali bijinya pun ketelan. Akhirnya sesak napas. Akhirnya sakit pencernaan. Saudara gini, bijinya harus diapain? Diinvest. Belajarlah sesuatu gini. Dalam hidup ini, yuk coba beli. Tabungan tuh perlu kan. Makanya kalau kita ikut kelas-kelas pembinaan maka diajarin kita harus punya P3K. Katakan P3K. Apa itu P3K? P3 itu gini, biaya hidup selama berapa bulan ini ya, Ning? Berapa bulan? 3 bulan. Minimal biaya hidup 3 bulan minimal disiapin. Kenapa? Ada saat-saat di mana penting genting semuanya. Wah, nah di situ P3K ini harus dipakai. P3K ini jangan dipakai ke yang lain-lain. Siapin sebaik-baik. Supaya apa? Waktu ada apa-apa saudara bisa tetap tidur tenang, memikirkan baik-baik langkah yang harus diambil ke depan dan sebagainya. Setelah P3K apa? Biji, ini bicara biji saudara, P3K tadi. Yang kedua investasi. Uang tuh jangan habis dibelanjain konsumsi semua. Keuangan yang sehat adalah waktu investasi lebih tinggi daripada konsumsi. Berdoa supaya kita bisa berusaha mengarah ke sana. Amin. Dalam pembinaan, wah Pak ya itu kalau sudah penghasilannya segini, enggak. Dalam pembinaan diajar, penghasilan berapapun bisa mulai belajar berinvestasi. Penghasilan belajar berapapun bisa mulai belajar berinvestasi. Saudara harus berdoa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan karena ini firman Tuhan. Maka saya percaya kalau firman Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan sama kita. Investasi harus lebih besar daripada konsumsi. Kalau sekarang, wah saya masih habis sama konsumsi, berdoa. Entah konsumsi saudara harus diturunin atau penghasilan saudara yang Tuhan akan buat lebih besar. Amin. Tapi prinsipnya investasi saudara harus lebih besar daripada konsumsi. Terus apa? Hari-hari ini saudara hati-hati. Lagi krisis penipuan banyak terjadi. Saya pernah cerita, saya pernah mau dihipnotis bertahun-tahun yang lalu kan, sekitar 8-9 tahun yang lalu saya cerita ulang ya. Supaya saudara tahu karena lagi masa begini lagi banyak penipuan. Suatu kali saya mau jual tanah, saya kan jual beli begitu loh. Saya mau jual tanah, ada orang telepon saya ajak ketemu. Lalu ceritanya dia punya saudara dari negara lain yang akan datang ke Indonesia dari Malaysia katanya. Ini bos besar ya begini, saya nggak googling waktu itu harusnya di googling aja benar apa enggak begitu kan. Bos besar mau gini, nah Pak mau beli
Nah terus diatur waktu saya ketemunya di suite room, hotel. Suite room besar, jadi bonafit kayaknya. Terus dia langsung, saya beli deh. Langsung buka harganya di atas yang saya mau jual. Apa gak senang saudara? Kalau lagi krisis, kita mau jual, aduh harga 1 juta aja, jarang yang mau nawar nih. Tahu-tahu dia bilang, saya beli deh tanahnya 3 juta, boleh gak? Oh ya langsung boleh dong saudara. Saya pikir, wah ini benar-benar berkat Tuhan luar biasa. Saya pikir, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Dia tawar di atas harga yang saya mau jual. Terus singkat cerita di situ tiba-tiba datanglah orang kayak main sinetron gitu loh saudara. Saya sempat kepikir sih, ini saya yang bego atau ini memang kayak main sinetron. Nanti ada ponakannya yang suka berjudi ya kan. Nanti dia datang nih, wah nih judi kalah tadi malam 1 miliar dan hari ini dia bawa di kopernya bawa 5 miliar, dia mau balikin lagi yang kalah. Yang mau beli sama saya geleng-geleng, aduh ini ponakan saya memang payah nih. Kalau kayak gini kan duit lama-lama juga habis kalau gini caranya terus ini. Gimana ya, ada yang mau nolongin, karena dulu ini ceritanya bandar judi yang sudah bertobat. Karena sehari sebelumnya kan mereka sudah ketemu saya, keluarganya, ceritanya keluarganya. Tanya dulu saya siapa, saya bilang oh saya melayani Tuhan, dia tahu saya hamba Tuhan, ceritanya dibuat nyambung-nyambung sama kekristenan. Luar biasa penipuan saudara. Jadi dibilang ini bandar judinya sudah bertobat. Ya kan? Bandar judinya bilang ini, saya bantuin aja deh. Kok saya bantuin, kasihan ponakan kayak gitu. Itu mah dikerjain orang. Nih saya atur, kasih tunjuk mainnya gini. Tuh kita atur, kan kalah terus dia. Saya lihat gitu semua. Saya lagi nunggu kapan transaksinya. Ini ngomong kartu, ngomong apa, semua begitu kan. Terus tahu-tahu singkat cerita, saya gak bisa terlalu panjang. Nah, orang ini bilang sama saya gini, Pak, boleh enggak kita beresin sebentar ya, supaya ini anak saya supaya jangan ngawur dulu nih. Atau Pak Andi ikut bantu yuk, ini kan nanti gini. Ini kan diatur, itu uang saya juga 5 miliar toh. Nanti daripada ke orang lain, udahlah nanti kita bantuin saya supaya ini anak kapok, bertobat. Nanti uangnya saya bagi-bagilah, udah jadi berkat lah buat semua yang bantu-bantu saya. Anggap kita temen nih, katanya begitu. Saya pikir, wow, tanah saya sudah ditawar harga tinggi, mau dikasih bagi duit lagi 5 miliar bagi 4. Saya pikir, Tuhan kalau memberkati memang luar biasa. Jalan terbuka, ini langit terbuka ini, begitu kan. Terus dia bilang, oke ya Pak Andi gini. Terus singkat cerita dia telepon tempatnya dia, uang dia ada di mana, wah gak bisa ditarik. Ponakannya bilang gak bisa om mau main sama saya. Dia bilang ponakannya kurang ajar, bikin gemes semua orang gitu memang. Kayak kecoa banget saudara, pengen diinjak bawaannya. Om mau main sama saya, ini uang saya di tas, periksa 5 miliar, 8 miliar kalau nggak salah, 8 miliar. Om pasang cash juga dong di meja, sama-sama, cash sama cash. Baru saya mau main, kalau enggak mas saya main sama orang itu dong, jelas dia punya uang. Omnya panas, udah telepon, wah yang pegang uangnya lagi pergi. Misalnya lagi, waduh nggak ada, gimana kalau kita kumpul-kumpul deh. Dia cuma ada, dikumpul-kumpul. Semua oke, saya ikut segini. Pak Andi, ayo ikutan duluan lah. Udah ini makan cuma main-main. Tadi kan kita udah belajar main kartunya. Udah sebentar, setengah jam selesai. Nanti kita bagi-bagi terus kita ke notaris. Saya bilang, terus ayo kita angkat saudara. Angkat saudara, kayak film silat. Angkat saudara. Mereka semua gini. Ke atas gitu, langitnya. Saya ambil melek ngeliat ini teh. Saya lagi ikut main drama atau apa. Kok gini ya jadinya. Singkat cerita, saya keluar, dia tepuk saya. Nah ini mantranya, dia tepuk saya gini. Tuhan berkati ya Pak. Keluar tuh untuk apa? Untuk ambil uang masing-masing, balik lagi. Yuk kita latih, kita ajar si anak yang kurang ajar ini satu. Udah gitu transaksi, ditepuk. Tuhan berkati ya, itu mantra. Tuhan berkati ya, sama-sama. Mantranya balik lagi kan, sama-sama. Saya pergi, saudara tahu? Waktu saya keluar, saya masih bingung. Ini berkat Tuhan apa bukan ya? Ini nolong orang apa judi? Pendeta bisa bingung saudara. Lagi saya bingung, saya masuk mobil, handphone mati. Telkomsel hari itu, waktu itu Theo ingat mungkin ya. Teman-teman waktu itu semua setuju. Di seluruh Bandung, halo mati. Selama sekitar 1 jam atau setengah jam. Mati halo, gak ada sinyal sama sekali. Saya di mobil jadi gini, saya berdoa, saya mikir Tuhan ini gimana. Akhirnya saya putusin gini,
enggak deh, saya transaksinya saja. Ya kan? Waktu saya putusin begitu, saya sudah mulai berpikir enggak. Kalaupun Tuhan mau berkati saya enggak dengan cara main kartu lah. Kalaupun itu ini biar mereka saja yang main kartu, mereka mau bagi-bagi silahkan. Saya enggak mau ikut itu. Saya mah cuma mau jual tanah saya saja. Ya kan? Waktu saya putusin gitu, handphone nyala. Saudara bisa bayangin waktu saya lagi berpikir terus lagi bingung. Kalau handphone nyala ditelepon terus kira-kira bisa mikir enggak? Nah itu yang cerita orang hipnotis. Nah saya putusin enggak, telepon nyala. Langsung telepon pertama masuk dia. Pak Andi ditelepon dari tadi kemana aja gini-gini. Saya bilang, oh iya ada Pak, ini sinyal yang mati. Terus saya bilang ini, Pak, saya enggak ikut ya Pak. Loh Pak, kan kita sudah angkat saudara, sudah janji begini-begini. Ya kan, angkat saudaranya kan gimana itu ya. Tapi saya enggak ikut, saya jual tanah aja. Wah Pak, kalau Bapak perlu saya ada di situ, saya di situ. Tapi saya enggak ikut lah, Bapak ikut. Oh, Pak sayang loh, kita cuma paling main sebentar, terus nanti kan si Bapak itu mau ucap terima kasih sama kita bagi-bagi. Saya bilang gak apa-apa deh, udah bagi 3 aja gak usah sama saya. Yang lain aja deh, saya gak ikut. Langsung sejak saat itu cancel semua, gak ada pertemuan. Saya nunggu-nunggu kapan transaksinya, tidak ada transaksi. Tapi waktu saya cerita begini ternyata banyak sekali orang. Saya saksiin di gereja waktu itu. Dan waktu saya cerita banyak orang kena dan ceritanya sama. Cara mainnya sama, dramanya sama. Angkat saudara juga kebanyakan saudara. Itu banyak saudaranya tuh orang sebetulnya sekarang. Tapi di mana orang bisa kena? Di mana orang bisa kena? Waktu orang kepengen cepat kaya. Waktu kita pengen cepat kaya. Diiming-imingin langsung kena. Saudara nangkap maksud saya? Makanya Alkitab bilang ini, jangan ingin cepat kaya. Karena banyak di antara kita yang ingin cepat kaya, Alkitab banyak saudara kita yang ingin cepat kaya, akhirnya kejeblos dalam berbagai-bagai kesukaran hidupnya. Saudara, ambisi itu harus punya sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ambisi itu apa sih artinya? Ambisi itu ini, keinginan yang keras untuk mencapai sesuatu, itu ambisi. Terutama saudara harus berambisi untuk menyenangkan Tuhan. Saudara harus berambisi untuk hidup dalam rencana Allah. Itu perlu ambisi, yang setuju kata amin. Tapi jangan serakah. Kalau serakah itu sudah bicara kedagingan. Dalam saudara kerja, dalam saudara bisnis, dalam saudara harus punya ambisi. Anak-anak Tuhan harus punya ambisi. Katakan saya punya ambisi. Amin. Jangan letoy, jangan malas apalagi. Amin. Punya ambisi, tapi jangan serakah. Karena kalau serakah, saudara dan saya gampang ditipu orang. Gampang kejeblos. Hati-hati tawaran bunga tinggi, sudah jangan. Ada orang, Pak luar biasa loh, saya sudah dapat 2 bulan. Saya cuma pengen, ya ampun kok masih mau ikut begitu ya. Udah pasti gak jelas ujungnya sudah. Saudara, belajarlah jadi bijaksana. Ini masa yang tidak mudah. Belajarlah jadi bijaksana. Selalu lewat masalah, lewat masa krisis, selalu ada orang-orang yang muncul baru. Orang-orang yang berjaya baru. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang ada di posisi yang tepat pada saat krisis. Dan saya mau berdoa supaya itu saudara dan saya yang setuju kata amin. Karena itu belajarlah menjadi bijaksana lewat krisis. Krisis jangan disesali terus, krisis jangan dimaki-maki terus. Tapi gini, jadikan krisis membuat saudara menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa. Amin. Ayat terakhir Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya katakan amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Ayatnya, badai pasti berlalu. Tapi bagian hidup saudara, badai tidak akan selamanya.
Tapi bagian kita apa? Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bertumbuhlah saudara, bertumbuhlah, bertumbuhlah. Hari-hari ini kalau saudara punya kesulitan, ayo kita saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Ya kan, apa yang kita bisa lakukan satu sama lain, kita berdoa supaya setiap kita bisa keluar dari masa-masa yang tidak mudah ini sebagai orang-orang yang mengalami berkat Tuhan lebih lagi. Saya mau undang kita berdoa dan teman-teman untuk melayani perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, aku cuma berdoa. Biarlah Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala kami. Itu boleh betul-betul kami alami Tuhan. Kami tidak takut. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menjagai kami. Sampai sepanjang masa, melalui apapun juga. Berkati kami sebentar yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini boleh jadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan, amin.